Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, diliputi kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya. Dalam video ini masih berkisah tentang Dinda dan aksi balas dendamnya, di mana Dinda telah menyiapkan segala jebakan untuk Jesslyn dan kawan-kawannya. Mampukah Jesslyn dan kawan-kawannya lolos dari jebakan Dinda? Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, tonton video spoilernya. Namun sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Video tentang Sarah yang menggunakan narkoba di dalam gereja sudah tersebar di seluruh negeri. Mengetahui itu, Sarah pun bersiap untuk keluar negeri. Namun, langkahnya terhenti saat polisi datang untuk menangkapnya. Selain itu, berita tentang aksi perundungan di masa lalu yang dilakukan oleh penyiar cuaca A sudah tersebar di dunia maya. Banyak para netizen yang menduga penyiar inisial A ini adalah Jesslyn. Berita buruk ini tentu membawa dampak bagi perusahaan Sakti yang dikenal sebagai suami dari Jesslyn. Sakti pun segera pergi untuk menjemput Jesslyn yang sedang bersembunyi di tempat dukun langganan ibunya. Guna untuk menyelamatkan saham perusahaannya yang mulai menurun, Sakti sudah menyiapkan pengacara untuk mendampingi Jesslyn dalam menghadapi masalah ini. Saat dimintai keterangan oleh tim pengacara mengenai apakah benar berita yang tersebar berkaitan dengan Jesslyn, Jesslyn dengan keras kepala menyangka bahwa penyiar cuaca A adalah dia. Melihat tanggapan dari Jesslyn ini, Sakti pun sampai tak bisa berkata-kata. Di tempat lain, Yuda yang tidak sabar sudah mendatangi tempat servis komputer. Dia ingin segera tahu kejadian apa yang terekam dalam CCTV yang telah dihapus tersebut. Namun sayang, tak ada video yang terekam dalam harddisk tersebut, karena harddisk tersebut telah ditukar dengan yang baru. Yuda pun tiba-tiba mendapat telepon dari Yuni untuk mengabarkan apa yang telah ia temukan di dalam iPad milik Mamat. Sebuah bukti rekaman percakapan antara Mamat dengan Jesslyn. Meski rekaman itu hanya sebagian, Yuda dapat mengetahui kejadian tersebut terjadi di salah satu butiknya. Sebagai imbalan atas informasi yang telah diberikan, Yuda pun menawarkan pada Yuni mampukah ia merawat anak usia 8 tahun. Mendengar tawaran itu, Yuni awalnya kaget mengetahui bahwa Yuda telah memiliki anak. Yuni pun menanyakan siapa anaknya dan di mana. Yuda dengan tegas menjawab Yesi, dan dia akan berencana untuk merebut Yesi dari tangan Jesslyn. Mendengar hal itu, Yuni dengan semangatnya mendukung Yuda. Dia bersedia merawat anak tersebut. Sebuah lamaran yang tak biasa dari Yuda untuk Yuni. Dinda sedang menunggu seseorang di dalam mobilnya. Saat melihat orang itu keluar dari tempatnya, Dinda pun langsung mencegatnya. Orang tersebut adalah Gita, pelayan toko yang bekerja pada Yuda. Dinda telah menyadari bahwa Gita telah mengenalnya. Dan setelah diselidiki, Gita adalah korban perundungan yang dilakukan oleh Jesslyn setelah Dinda pergi. Dinda meminta Gita untuk diam dan tak berbuat apa-apa atas apa yang telah ia lihat dan dia dengar di dalam butik pada tanggal 19 Oktober. Kematian dari Mamat akan dipastikan sebagai ulah dari Jesslyn. Dan diamnya Gita akan menjadi aksi balas dendam dan mengubur masa lalu mereka yang kelam. Jiel bertemu dengan Sakti. Sambil bermain catur Go, Jiel menunjukkan siapa dia sebagai orang yang membantu aksi balas dendam dari Dinda. Sakti tentu bertanya,
Kenapa Jiel mau membantu Dinda dalam aksi balas dendamnya? Bukankah perbuatan itu nanti akan merugikan Dinda? Menjawab pertanyaan itu, Jiel pun berkata bahwa dari pihak korban yang hanya dapat kembali adalah sebuah kehormatannya, dan itu dapat diraih lewat cara pengampunan atau balas dendam. Teror semakin menjadi. Saat ibunda Jesslyn pulang, ia melihat seorang pria berdiri di depan rumahnya. Dan tak lama setelah itu muncul pesan dari si pelaku yang berisi bahwa putrimu bukan hanya membunuh satu orang, melainkan 2 orang. Membaca pesan itu, Nyonya Hong, ibunda Jesslyn yang ketakutan langsung menghubungi Jesslyn. Namun tak diangkat, karena Jesslyn sedang sibuk untuk menghindari pertanyaan wartawan. Sambil berjalan menuju mobilnya, Jesslyn pun menyangka bahwa penyiar inisial A adalah dirinya. Mobil Jesslyn mengarah ke butik Yuda. Ia memeriksa setiap sudutnya untuk memastikan tidak ada bukti yang tertinggal saat kejadian waktu itu. Saat sedang memeriksa setiap sudutnya, tiba-tiba datang Gita untuk memberitahu bahwa tadi Yuda menelpon dan bertanya siapa yang mengganti harddisk CCTV. Jesslyn yang berpikir bahwa jasad Mamat telah dikubur, rekaman CCTV telah ditukar, dan petugas SIN tidak akan bicara tentang kejadian ini. Dia dengan berani bilang pada Gita bahwa dia adalah orang yang memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV. Di tempat lain, Darmi mendatangi dukun langganan Nyonya Hong. Dia ingin mengetes seberapa hebat dukun tersebut. Dengan menggunakan identitas dari Suhi, Darmi dapat menyimpulkan bahwa itu adalah dukun palsu. Karena dukun itu salah mengira Suhi dikira masih hidup. Saat Darmi keluar dari tempat dukun tersebut, ia tak sengaja bertabrakan dengan Nyonya Hong yang sedang membawa CV dari suaminya. Data diri dari suami Darmi digunakan oleh Nyonya Hong untuk melakukan sebuah ritual agar suami Darmi memiliki umur yang pendek. Dukun itu awalnya menolak karena dia takut celaka. Namun dengan imbalan 1 miliar, dukun itu pun akhirnya tergoda. Scene berganti saat Darmi pulang dengan menggunakan mobil. Di sana ia mendapatkan telepon dari Jesslyn. Pada Darmi, Jesslyn pun bertanya apa yang direncanakan oleh Yuni, karena Yuni menghindari teleponnya. Darmi pun langsung menceritakan hasil dari penguntitannya. Yuni sekarang tinggal bersama dengan Yuda. Mendengar hal itu, Jesslyn terkejut dan dia langsung mendatangi rumah Yuda. Di rumah Yuda, Jesslyn yang baru datang langsung melabrak Yuni. Dia menanyakan maksud dan tujuan Yuni mengajaknya bertemu di klinik Jiel tempo lalu. Yuni berpura-pura tidak tahu, namun Jesslyn dapat menduga bahwa Yuni terlibat dalam aksi balas dendam dari Dinda. Terjadi perdebatan di antara kedua wanita itu, hingga Yuni berkata untuk Jesslyn tahu diri, karena dia telah menemukan sesuatu yang dapat merugikan Jesslyn. Namun Jesslyn tidak mengindahkan peringatan itu. Setelah bertemu dengan Jesslyn, Yuni langsung pergi untuk melihat Sarah di penjara. Yuni berusaha mengadu domba antara Jesslyn dengan Sarah, dengan mengatakan berita tentang perundungan yang dilakukan oleh Jesslyn telah tersebar. Namun berita tersebut tertutup oleh kasus narkoba Sarah dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh Sarah dan keluarganya. Apakah ini suatu kebetulan atau memang disengaja? Mendengar hal itu, Sarah pun menjadi panas. Dan dia berencana setelah keluar dari penjara akan membalas Jesslyn. Scene berganti pada Jiel yang pergi ke penjara di mana tempat pembunuh ayahnya ditempatkan. Dia berencana untuk melamar sebagai dokter yang mengurus para narapidana. Namun sepertinya akan ditolak. Mengingat kasus pembunuhan dari ayah Jiel sangat terkenal dan pembunuhnya ada di situ.
Saat Jill sedang berjalan-jalan melihat tempat tersebut, tiba-tiba ada yang menyapanya. Orang tersebut adalah Kang, pembunuh dari ayah Jill. Menatap wajah dari orang tersebut, tubuh Jill seakan mendidih. Amarahnya membakar, namun ia berusaha untuk bersabar. Pada orang itu, Jill bertanya, kenapa Kang melukai ayahnya yang telah menolong dia? Namun Kang yang berjiwa sadis mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan dirinya. Pada Kang, Jill pun mengancam akan menunjukkan sisi neraka yang akan dia terima nantinya. Di tempat lain, Dinda akhirnya mengetahui sisi kehidupan yang tragis yang dialami oleh Jill setelah membaca surat yang dikirim oleh Kang untuk Jill. Orang yang ditugaskan untuk menjaga rumah duka menghubungi petugas Sin. Dia memberitahu pada petugas Sin bahwa rumah duka tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan meminta pada petugas Sin untuk segera memindahkan jasad Mamat sebelum pemilik baru datang. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Jill dan Dinda. Keesokan paginya, Dinda sudah membereskan barang-barangnya karena dia telah menyatakan untuk berhenti bekerja dari sekolah tersebut. Semua itu atas permintaan dari ibunya. Sebagai gantinya, ia meminta pada ibunya untuk keluar dari apartemennya. Di tempat lain, Jesslyn yang sedang bekerja didatangi oleh polisi untuk menanyakan keberadaannya pada tanggal 19 Oktober. Mengetahui polisi telah menyasar pada dirinya, Jesslyn langsung bertemu dengan petugas Sin untuk meminta bantuan dihentikan penyelidikan pada dirinya. Namun bukannya membantu, petugas Sin malah membawa kabar bahwa dia akan segera pensiun. Jesslyn tentu marah karena pensiun dari petugas Sin bukan di waktu yang tepat. Marahnya Jesslyn dibalas oleh petugas Sin dengan mengancam Jesslyn untuk membelikannya rumah di Hawaii dan memberikan uang yang banyak. Sebagai ganti uang tutup mulut karena dia belum mengubur jasad Mamat. Mendengar hal itu, Jesslyn sangat tercengang. Namun dia masih tak percaya. Petugas Sin pun langsung mengajak Jesslyn untuk melihat jasad Mamat yang masih tersimpan. Sesampainya di rumah duka, mereka sangat kaget karena tak menemukan jasad Mamat berada di sana. Ternyata semua ini termasuk rencana dari Dinda dan Jill. Dinda menyewa preman teman Sari untuk membawa jasad Mamat dan menaruhnya di gedung tempat dulu Suhi terjatuh. Seketika berita telah ditemukannya jasad Mamat telah tersebar. Jesslyn pun mengetahuinya dari Yuni. Jesslyn yang mendengar hal itu tentu sangat kesal dan marah. Dia melampiaskannya dengan memukul boks penyimpanan mayat dengan tasnya. Petugas Sin pun merasa kecewa karena dana pensiunnya telah menghilang. Dinda mendatangi apartemen Eden yang sekarang ditempati oleh ibunya. Hubungan yang tidak baik membuat mereka saat bertemu selalu bertengkar. Dinda selalu menganggap ibunya adalah pelaku kejahatan pertama di dalam hidupnya. Itu yang membuat Dinda tidak akan pernah memaafkan sikap ibunya. Ibunya yang mabuk akhirnya mengetahui bahwa Dinda takut dengan api. Dia pun langsung membakar ruangan tersebut. Dengan tawa sambil menangis, Dinda pun berterima kasih pada ibunya. Kenapa? Karena kejadian ini sudah terekam oleh CCTV. Keesokan hari, Jill langsung datang ke apartemen Dinda untuk mengambil kartu memori dari CCTV sebagai alat bukti. Bukti CCTV itu digunakan oleh Dinda untuk menahan ibunya di panti rehabilitasi ketergantungan alkohol. Dinda pun akhirnya bisa bebas dari pelaku kejahatan pertama di dalam hidupnya. Sarah akhirnya bisa bebas. Saat bebas pertama kali yang ditanyakan pada ibunya adalah handphone lamanya.
karena di sana tersimpan video aksi perundungan yang dilakukan oleh Jesslyn. Sakti kembali menemui Dinda untuk meminta alamat keluarga yang tersisa dari mendiang Suhi. Dinda pun memberikan alamat dari Ibu Suhi. Sakti menanyakan, di rumah sakit mana jasad Suhi tersimpan. Dinda pun langsung memberitahu di mana jasad Suhi tersimpan. Sakti pun kembali mengajukan pertanyaan, kenapa ia tidak menggunakan Yesi sebagai aksi balas dendamnya terhadap Jesslyn. Dengan bijak, Dinda pun menjawab, jika dia menggunakan cara tersebut, Sakti pun akan terluka. Selanjutnya, Sakti bertanya kembali, apakah setelah balas dendam ini berakhir, Dinda akan bahagia? Dinda pun berharap demikian, dapat merasakan sebuah kebahagiaan walau hanya sedikit. Keesokan hari, Jesslyn mendatangi kantor Yuda untuk mencari tahu apa yang ditanyakan polisi saat jasad Mamat diketemukan. Yuda pun menceritakan tentang polisi yang menemukan jasad Mamat di sebuah gedung kosong, tempat dulu Suhi meninggal. Secara terang-terangan Yuda mengakui bahwa ia mengetahui Jesslyn adalah orang terakhir yang bertemu dengan Mamat di butiknya. Pernyataan itu dikuatkan dengan sebuah bukti percakapan yang dimiliki oleh Yuni. Karena sudah tak bisa menyangkal, Jesslyn pun akhirnya mengakui pada Yuda bahwa ia yang telah menghabisi Mamat. Jesslyn pun memohon pada Yuda sebagai orang satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Dan sebagai imbalannya, Jesslyn pun berjanji akan membawa Yesi ke hadapan Yuda dan mereka akan hidup bersama. Mendengar hal itu, Yuda pun akhirnya luluh dan bersedia membantu Jesslyn. Yuda mengajak ketemuan Sakti di butiknya. Ia memberikan flash disk yang berisi tentang percakapan yang terjadi antara Mamat dengan Jesslyn waktu tanggal 19 Oktober. Secara gamblang, Yuda pun menyebut Jesslyn adalah seorang pembunuh. Sebagai imbalan dari informasi yang telah ia berikan, ia ingin Sakti menceraikan Jesslyn dan mencabut hak orang tuanya pada Yesi. Di tempat lain, petugasin terlihat panik. Bahkan dia berencana untuk menjual seluruh asetnya meski dengan harga murah dan memindahkan seluruh keluarganya ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Nyonya Hong untuk mengajak ketemuan terakhir kalinya, di mana Nyonya Hong sudah bersiap dengan rencananya. Sebuah rencana tentang uang 1 miliarnya yang dibantu oleh dukunnya. Dukun tersebut langsung menelpon suami Darmi, mengaku sebagai orang suruhan dari Nyonya Hong untuk mengajak ketemuan mengantar uang 1 miliar yang diminta oleh suami Darmi. Mendengar uang 1 miliar, suami Darmi pun langsung bersemangat. Ia bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Dalam kondisi hujan yang lebat, dengan mengendarai mobil, Nyonya Hong membawa petugasin ke suatu tempat. Ia terus memacu mobilnya dengan cepat, hingga sebuah kejadian naas terjadi. Nyonya Hong menabrak seseorang hingga tewas. Petugasin yang bersamanya tentu panik. Ia pun langsung turun untuk memeriksa keadaan korban. Dan saat dilihat siapa korbannya, ia pun langsung tahu bahwa ini adalah rencana dari Nyonya Hong. Nyonya Hong ingin memanfaatkan petugasin sebagai alibi sebelum ia kabur, dan memintanya untuk membereskan segala masalah yang terjadi. Jika tidak, dia akan membeberkan seluruh persekongkolan jahat yang terjadi sebelumnya di antara mereka. Di kantor polisi, Nyonya Hong sambil menangis menceritakan seluruh kejadian kecelakaan yang terjadi. Didukung dengan keterangan dari petugasin sebagai saksi mata, akhirnya Nyonya Hong pun tak ditahan. 1 miliar menjadi bayaran yang sangat besar untuk sebuah pekerjaan sampingan. Dukun itu pun langsung pulang ke tempatnya. Tanpa sadar, ia telah diikuti oleh Dinda.
Dinda yang mengetahui tentang persekongkolan antara dukun itu dengan ibunda Jesslyn mengancamnya. Sebuah ancaman untuk dukun itu mau masuk membantu dalam rencana Dinda. Jika tidak, Dinda akan melaporkannya ke kantor polisi. Di tempat lain, Jesslyn menyadari ia kehilangan gantungan tas mahalnya. Lalu ia ingat akan kemarahannya saat memastikan jasad Mamat di rumah duka. Ia pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, secara diam-diam ia masuk ke dalam tempat tersebut, lalu mencari gantungan itu ke setiap sudut. Belum menemukan gantungan itu, ia malah kepergok oleh Jiel. Jesslyn pun menanyakan kenapa Jiel ada di tempat ini. Sambil tersenyum, Jiel pun memberitahu pada Jesslyn bahwa dia adalah pemilik baru dari rumah duka tersebut. Jesslyn yang mendengar itu tak bisa berkata-kata. Dia pun hendak keluar, namun terhalang oleh Jiel. Jiel pun langsung menunjukkan gantungan tas yang telah ia temukan dan berkata, "Apakah kau mencari ini?" Melihat diamnya Jesslyn, Jiel pun langsung memberikan gantungan tersebut dan berkata bahwa ini adalah keberuntungan terakhir yang dimiliki oleh Jesslyn. Lalu Jiel pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Jesslyn mendapat telepon dari ibunya, memintanya untuk menjemputnya di kantor polisi. Keesokan harinya, Dinda didatangi oleh polisi yang mengurus kasus kehilangannya Mamat. Dengan sorot mata yang tajam, polisi itu menatap Dinda. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dinda malah diinterogasi polisi? Moto kelanjutannya, Heits, sabar dulu. Tunggu video spoiler berikutnya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian yang setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa teman-teman. Bye.